Halo, semangat pagi. Jumpa lagi ya. Kita di semester kedua di kalian di kelas 11. Gak terasa kalau sudah setengah perjalanan nih sekolah. Dan hampir 1 tahun kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Saya harap kalian tetap semangat karena kemarin sudah lumayan libur panjang. Kita akan masuk di pembelajaran otomatisasi tata kelola keuangan ya. Di sini tentang pengelolaan dana kas kecil. Nah, di sini lebih ke materi perhitungan tentang keuangan. Nah, di materi ini bisa saja kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi tolong diperhatikan sekali karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidaklah luput dari yang namanya ekonomi yang pasti berhubungan dengan keuangan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana sih nanti kalian bisa memanajemen keuangan kalian? Nah, sekarang mungkin kalian belum punya pendapatan yang besar, tapi kalian punya pendapatan kan? Mungkin kalian ada yang mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan, ada yang pendapatannya dari orang tua saja, tapi itu juga merupakan pendapatan kalian gitu ya. Nah, jadi saya harap pembelajaran kali ini nanti bisa kalian jadikan pembelajaran juga untuk kegiatan-kegiatan kalian di rumah ya, yang berhubungan dengan keuangan, dan juga bisa untuk bekal kalian di masa depan, sehingga jangan sampai pendapatan kalian berapapun habis juga, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang dibuat bisnis atau diinvestasikan gitu ya. Nah, di sini standar kompetensi pengelolaan dana kas kecil. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih pertama kita mempersiapkan administrasi kas kecil, pembukuan mutasi selisih dana kas kecil, mendokumentasikan bukti-bukti kas kecilnya gitu ya. Jadi ini merupakan tugas kalian yang jurusannya adalah perkantoran ya. Ini indikatornya seperti ini nanti yang kalian akan kerjakan. Kemarin kita sudah membahasnya sedikit di pertemuan kemarin ya, jadi ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, nanti indikatornya prosedur pengelolaan kas kecil, terus dokumen pemakaiannya, terus metode pencatatan dana kas kecil itu dengan sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap ya. Itu nanti kita akan bahas ya. Terus ini tujuan pembelajaran kita. Nah, kita langsung masuk di materi saja ya. Nah, materi yang akan kita bahas ini ada beberapa. Pengertian dari dana kas kecil, terus perlengkapannya, prosedurnya gimana, pemakaian dana kas kecil itu apa saja, metodenya itu apa saja, menghitung mutasi dana kas kecil itu seperti apa, mengklasifikasikan setiap pengeluaran maupun penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil. Terus juga ada menghitung selisih, mencatat mutasinya, mencatat bukti kas kecil ke jurnal, mencatat selisih dana kas kecil, mengarsipkan bukti-buktinya, membuat laporan aktivitasnya kas kecil ke dalam buku kas kecil. Itu ya, sampai kita membuat laporannya. Oke, semangat ya. Kita akan bahas satu persatu di sini ya. Kita pengertian dari dana kas kecil itu. Nah, kemarin sudah saya bahas di pertemuan kemarin tentang pengertian dana kas kecil ya. Nah, kalau di sini pengertian dana kas kecil sambil flashback yang kemarin adalah uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Jika dibayarkan menggunakan cek atau menggunakan yang lain itu tidak efektif gitu. Makanya dibentuklah dana kas kecil di suatu perusahaan itu ya. Biasanya pembentukan dana kas kecil ini jika perusahaannya itu besar, biasanya di setiap bidang-bidang itu ada sendiri masing-masing dana kas kecilnya ya. Misalkan perusahaannya itu ada bagian produksi, ada bagian salesnya, ada ya marketingnya ya, terus ada bagian administrasinya gitu kan. Nah, semuanya itu pemegang dana kas kecil ada masing-masing di setiap bagiannya itu ya. Nah,
gitu ya. Jadi dana kas kecil ini bisa untuk pembayaran seperti ongkos taksi, pembelian kopi teh, pembayaran beban langganan majalah, koran, terus bensin, pembayar tol, parkir dan sebagainya ya. Yang tentu saja ini yang ada hubungannya dengan perusahaan, bukan pribadinya karyawan gitu ya, tapi semua pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang dibayarkan dengan dana kas kecil gitu ya. Nah, perlengkapan administrasi dana kas kecil itu apa saja? Yang pertama, bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil ya. Ini seperti cek, nanti kita ada juga form pengajuan dana kas kecil, itu untuk mengajukan dana kas kecil. Terus kalau bukti-bukti pengeluarannya, kalau kita mau beli-beli, nah kita juga sebagai pemegang dana kas kecil itu juga harus membuat bukti pengeluaran dana kas kecil gitu ya. Jadi ada form pengisian dana kas kecil, form penerimaan dana kas kecil, sama form bukti pengeluaran dana kas kecil. Ya, saya ulangi ya. Form penerimaan dana kas kecil atau form pengajuan dana kas kecil itu satu. Yang kedua, bukti kas masuk. Yang ketiga, bukti kas keluar ya. Itu. Kemudian yang B, bukti transaksi berkaitan dengan pengeluaran uang tunai dari dana kas kecil. Nah, jadi bukti transaksi dari pihak, kemarin sudah kita bahas tentang bukti intern dan bukti ekstern ya. Kalau bukti intern itu yang dibuat dalam perusahaan atau yang membuat adalah perusahaan, tapi kalau bukti ekstern kita memperolehnya dari pihak lain ya. Contohnya kalau kita bayar listrik, nah kita dapat dari perusahaan PLN bukti pembayaran kita. Nah, itu adalah bukti ekstern gitu ya. Nah, bukti pembayaran listrik itu, terus PDAM, pembayaran telepon, bukti pembelian alat-alat kantor, pembayaran biaya iklan ya, itu semuanya harus kita simpan ya. Kalau kita menjadi pemegang dana kas kecil, semuanya harus kita simpan dengan baik, bahkan kalau bisa difotokopi, karena ada beberapa bentuk bukti pembayaran itu yang gampang sekali pudar jika kita simpannya terlalu lama gitu ya. Nah, perlengkapan selanjutnya adalah peralatan tulis ya. Jelas kalau kita mau membuat laporan, nanti kita pasti akan menulis, ada pensil, penghapus, penggaris dan sebagainya. Alat menghitung, kalkulator. Nah, kalau memang kita mau yakin supaya penghitungan kita benar, ya kita pakailah kalkulator atau alat yang lainnya ya. Penghitung lainnya bisa di handphone, itu kalkulator juga ya namanya walaupun di handphone ya. Terus formulir jurnal, itu tadi yang saya sudah bahas di awal, formulir penerimaan dan pengeluaran atas mutasi dana kas kecil. Buku kas kecil itu nanti kita akan bahas setelah kita memahami tentang buku kas kecilnya nanti ya, laporannya sampai terakhir ya. Terus pemegang dana kas kecil itu adalah seorang karyawan junior atau pemula. Biasanya ditunjuk adalah sekretaris atau karyawan yang dipercaya dalam suatu perusahaan itu. Nah, jadi kenapa biasanya adalah seorang karyawan junior? Ya, kalau karyawan junior itu biasanya lebih cekatan juga, kemudian juga jarang keluar daerah ya. Biasanya stay aja di kantor, karena kan pemegang dana kas kecil itu selalu dibutuhkan kapan saja, jadi dia harus stay di kantor. Nah, makanya biasanya karyawan junior yang ditunjuk itu. Yang jelas pastilah karyawan yang bisa dipercaya, jujur dan sebagainya ya. Nah, pemegang dana kas kecil itu kita biasanya sebut pemegang dana kas kecil atau kita singkat PDKK, atau ada juga yang menyebutnya sebagai kasir kas kecil gitu ya. Prosedur pengelolaan dana kas kecil. Pertama, bendahara bersama pimpinan itu menaksir dulu. Menaksir itu adalah memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk dana kas kecil. Nah, jadi kira-kira berapa nih dana yang dibutuhkan dalam satu periode. Satu periode itu
tergantung dari perusahaan itu. Biasanya ada yang per minggu, per bulan, ada yang triwulan. Nah, tapi biasanya rata-rata adalah per bulan supaya kita lebih mudah untuk mengeceknya. Nah, dalam 1 bulan kira-kira berapa dana yang dibutuhkan? Kira-kira 5 juta gitu kan. Nah, oke, 5 juta sudah disetujui oleh pimpinan, kemudian bendahara perusahaan ya mencairkan cek yang kemudian pencairannya itu uangnya itu diberikan kepada pemegang dana kas kecil untuk digunakan sebagai operasional perusahaan itu. Nah, kemudian pemegang dana kas kecil melakukanlah pembayaran pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Kemudian harus mengumpulkan bukti transaksi, jangan asal membeli ya, tapi semuanya bukti transaksinya harus disimpan. Kemudian kita membuatkan bukti kas keluarnya untuk ditandatangani lagi oleh si pembayar atau yang melakukan transaksi gitu ya. Terus kemudian di akhir bulan harus ada laporan pertanggungjawaban dari pemegang dana kas kecil terhadap uang yang digunakan itu tadi ya, berupa buku kas kecil namanya, nanti kita akan bahas. Penasaran ya? Oke. Mengenal dokumen pemakaian kas kecil. Kasir pemegang dana kas kecil dapat mengklasifikasikan ke dalam perkiraan-perkiraan yang tepat ya. Jadi tidak semua bisa dibayar oleh dana kas kecil ya. Jadi misalkan mau beli mobil nggak bisa pakai dana kas kecil. Jadi hanya hal-hal yang bisa lah dibeli menggunakan dana kas kecil yang sekiranya beli itu langsung habis gitu, nggak bisa ya. Misalnya kalau mobil nggak bisa, sepeda boleh deh beli sepeda. Nah, tidak boleh beli sepeda ya. Nah, itu pembeliannya seperti pembelian perangko, materai, terus itu termasuk ke dalam peralatan kantor atau suplai kantor. Biasanya dalam akuntansi disebut peralatan kantor atau suplai kantor ya. Terus kalau dana sosial untuk karyawan sakit boleh? Oh iya boleh. Kalau misalnya ada karyawan yang sakit terus kita mau jenguk gitu kan, mungkin mau belikan apa atau mau kasih sumbangan, itu boleh pakai dana kas kecil ya. Paling kalau nyumbang berapa ratus gitu kan. Atau mungkin ada anggota keluarga yang meninggal ya, itu kita masukkan nanti ke dalam biaya rupa-rupa gitu atau serba-serbi, nah biaya lain-lain ya. Terus pengisian bensin, solar atau untuk kendaraan keperluan kantor itu dimasukkan ke biaya transportasi itu ya. Jadi ada bagian-bagiannya, istilah-istilahnya dalam akuntansi itu. Nah, kalau biaya iklan dari surat kabar, radio atau pembuatan brosur itu masuk di biaya iklan nanti. Akunnya, nama akun dalam akuntansi itu kita ada penyebutan nama akun. Akun itu adalah nama istilah lain dari transaksi. Jadi transaksi itu kan terlalu banyak ya. Nah, jadi bingung nanti kalau kita mencatatnya dalam akuntansi, makanya dibuatlah suatu nama yang mewakili dari pengeluaran-pengeluaran itu. Nah, jadi kalau biaya iklan, pokoknya yang berhubungan dengan periklanan gitu, kita masukkan ke akun biaya iklan. Nah, kalau biaya listrik, air, kita masukkan ke biaya listrik dan air. Nah, dia jadi satu ya. Terus kalau biaya telepon, fax mail, telex itu dimasukkan ke biaya telepon. Nah, ada lagi nanti kita akan sambil jalan ya belajar ya. Nah, bukti transaksi pengertiannya adalah transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan ya, itu adalah bukti transaksi. Jadi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi posisi keuangan perusahaan itu, baik itu keuangan perusahaan itu bertambah atau keuangan perusahaan itu berkurang. Nah, itu semuanya kita harus masukkan ke bukti transaksi gitu ya. Nah, ini jenis-jenis bukti transaksi kemarin sudah sempat kita bahas, bahkan kalian sempat merekam video untuk menjelaskan bukti transaksi ini ya. Nah, itu bukti transaksi intern dan bukti transaksi
transaksi ekstern. Oke, sampai di sini dulu, mungkin nanti kita akan lanjut lebih ke contohnya ya, supaya lebih paham. Kita kupas sedikit dulu untuk di awal. Jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung di grup WA ya, biar teman-temannya juga bisa paham. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.